Oke. Jadi kalau bicara dengan unsur-unsur organisasi koperasi, maka tentu kita akan bicara organisasinya dan unsur-unsurnya. Nah, organisasi yang di sini kita definisikan adalah organisasi koperasi. Nah, di dalam organisasi koperasi itu ada sistem yang bergerak dan terintegrasi, serta setiap orang saling kerjasama yang memiliki kepentingan sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, karena memang koperasi itu kita punya hak yang sama terhadap anggota-anggota yang lain, ya. Tidak ada yang lebih istimewa, semuanya setara gitu ya. Kalau itu prinsip-prinsip koperasi. Oke. Mereka punya hak berbicara, mereka punya hak yang sama menyampaikan pendapat, dan tidak boleh ada yang memonopoli. Itu prinsip-prinsip yang ada dalam koperasi. Nah, kalaupun tadi ada pertanyaan mengenai pendirian koperasi, tentu ada beberapa aturan. Tetapi inti dari koperasi itu yang pertama mensejahterakan, ya. Itu yang perlu menjadi patokan utama, ya, saling mensejahterakan. Yang kedua, setiap anggota mau memikirkan dan mendukung kelompoknya bekerja sama, ya. Jadi siap bekerja sama, itu sudah komitmen dari awal dalam mendirikan koperasi. Oke. Biasanya juga dana yang dari koperasi itu kan patungan, ya. Dan tidak boleh, bagusnya jangan ada yang lebih banyak dan ada yang lebih sedikit, ya, karena nanti dalam perjalanan koperasi ada yang mengatakan, wah, mungkin saya yang lebih berkuasa, lebih berhak menyampaikan pendapat atau mengambil keputusan karena patungannya saya lebih banyak gitu. Nah, sekurang-kurangnya sama, ya, sama banyaknya dalam pendanaan, ya, pendanaan awal. Nah, koperasi itu bertujuan untuk saling mensejahterakan. Selain mensejahterakan para anggota, juga mensejahterakan orang-orang di sekitar koperasi atau masyarakat sekelilingnya. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan yang sama ditetapkan, disepakati, dijalankan secara bersama. Pengalaman-pengalaman berorganisasi mungkin waktu sekolah, kemudian waktu kuliah, itu bisa menjadi modal dalam berorganisasi kemudian hari, karena kita tidak bisa lepas dari namanya organisasi atau komunitas, ya. Dimanapun Anda berkiprah tetap ada namanya organisasi, ya. Kita tidak bisa lepas dari organisasi. Nah, tentu di dalam keanggotaan kita di dalam suatu organisasi perlu ada kerjasama, komitmen, ya, yang disepakati, ada tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat, hak yang sama berpendapat dan mengambil keputusan, saling menghargai keputusan-keputusan yang diambil, kemudian tidak ada yang mendominasi, ya, itu koperasinya. Yang kelima, mentaati atau menaati aturan bersama. Itu prinsip-prinsip yang perlu dipahami dalam koperasi. Kemudian ada syarat pembentukan, ya. Syarat pembentukan koperasi. Nah, mungkin tadi sudah ada juga syarat pendirian koperasi, misalnya membuat akta, ya. Ada akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itu perlu, ya, karena diatur juga di dalam Undang-Undang Koperasi dan UMKM tahun 2015 bahwa ada anggaran dasar koperasi, yaitu aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan undang-undang, ya. Itu pasal 5 ayat 4 peraturan menteri, bahwa yang pertama itu ada anggaran dasar sekurang-kurangnya memiliki daftar nama pendiri, ya. Jadi ada daftar nama pendirinya, ya. Sekurang-kurangnya dalam anggaran dasar itu sudah dicantumkan nama-nama pendiri, misalnya 20 orang.
itu dicantumkan semua nama-namanya. Dan kedudukan di mana tempatnya gitu. Nanti kan ada koperasi yang terkecil itu ada koperasi tingkat desa ya, unit desa. Ada koperasi tingkat kabupaten gitu. Dan ada koperasi gabungan yang mencakup provinsi, bisa dari 5 gabungan anggota-anggota dari kabupatennya itu bisa masuk namanya koperasi pusat gitu. Nah, ini bagian syarat-syarat pendirian koperasi. Minimal ada anggaran dasar, tempat kedudukan, dan wilayah Indonesia. Yang kedua, status badan hukum. Nah, ini dulu yang syarat anggaran dasar koperasi. Ada nama pendiri-pendirinya, ada tempatnya, kedudukannya, jenis koperasi, maksud dan tujuan, bisa juga waktu berdirinya, jangka waktu berdirinya sampai kapan ya, bisa juga dicantumkan. Kalau misalnya udah di awal disepakati cuma sampai sekian tahun misalnya ya, anggaplah misalnya cuma sampai 5 tahun ya, bisa juga dicantumkan ya dalam anggaran dasar, atau 10 tahun, tergantung kesepakatan dari awal. Kemudian keanggotaan, jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal. Oke. Itu sudah harus dicantumkan dalam anggaran dasar sebagai acuan kita dalam organisasi koperasi. Kemudian ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas gitu. Nah, ketika poin pertama akta pendirian sudah kita ajukan, maka mendapat pengesahan dari pemerintah, maka kita mendapatkan status badan hukum namanya. Setelah ketika disetujui ya, sudah disetujui setelah syarat-syarat terpenuhi. Biasanya diajukan dengan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi ya. Biasanya 3 bulan keluar ya, 3 bulan pengajuan itu biasanya keluar suratnya ketika sudah disepakati. Oke, itu prosedur pendirian koperasi. Nah, kemudian bentuk dan jenis. Oke, bentuk dan jenis koperasi di situ ya. Nah, dari awal kita harus menentukan bentuk dan jenis koperasi yang akan dibentuk, misalnya koperasi primer atau koperasi sekunder. Itu yang harus dicantumkan. Nah, kemudian yang keempat, memiliki keanggotaan gitu ya. Ada anggota koperasi. Nah, kemudian yang kelima, memiliki perangkat organisasi. Nah, perangkat organisasi ada rapat anggota. Kemudian pengurus dan pengawas. Ya, itu ada minimal ada 3. Dalam perangkat organisasi itu ada rapat anggota, ada pengurus dan pengawas. Kemudian yang keenam ada modal gitu ya.
Nah, modal ini bisa dari modal sendiri. Misalnya ada tadi simpanan pokok. Ya. Simpanan pokok itu dari iuran yang dibayar pada saat mau masuk anggota. Ya. Itu biasanya disebut sebagai simpanan pokok. Oke, kemudian ada namanya simpanan wajib ya. Nanti kalau sudah jadi anggota itu biasanya ada iuran-iuran tertentu. Ya. Kalau sudah jadi anggota kita memasukkan dana, tidak mesti sama jumlahnya ya. Beda dengan simpanan pertama ya, simpanan pokoknya ya. Simpanan pokok itu harus sama, syarat masuk keanggotaan ada berapa yang harus dibayar. Nanti kalau sudah masuk ada namanya simpanan wajib. Simpanan wajib itu kita menyetorkan dana sekian misalnya ke koperasi ya. Dan itu bisa digunakan ya, bisa diputar dananya. Diputar dananya nanti ada bagi hasil. Nah, kalau nanti ada hasilnya bisa dijadikan dana cadangan ya. Ada namanya juga dana cadangan atau simpanan cadangan di dalam koperasi itu. Ketika misalnya ada untung yang lebih, kemudian sisanya itu kita masukkan dalam koperasi sebagai cadangan. Sewaktu-waktu diperlukan itu bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua ada modal pinjaman. Tadi kan modal sendiri. Nah, kalau modal pinjaman biasanya juga ada koperasi yang meminjam uang ke bank itu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang meminjam uang ke sesama anggota koperasi itu. Atau sesama koperasi lain, itu bisa ya. Untuk menambah modal. Karena biasanya kan ada koperasi yang modalnya sangat butuh modal untuk mendirikan suatu usaha atau membuat sesuatu yang kreatif. Butuh tambahan modal, biasanya meminjam ke koperasi yang lain gitu. Itu bisa resikonya lebih sedikit dibanding minjam ke bank konvensional. Nah, yang kemudian yang ketujuh, mampu menciptakan lapangan usaha. Nah, itu yang menjadi prosedur pendirian koperasi, sanggup menciptakan lapangan usaha. Jadi terutama per anggotanya ya, ada lapangan usaha per anggotanya diciptakan. Kalau bisa juga ada lapangan usaha untuk masyarakat sekitar. Nah, itu lebih bagus lagi ya, karena bergerak. Nanti akan diperdalam itu di tema-tema selanjutnya, bagaimana mekanisme koperasi itu supaya bisa membuat usaha yang maksimal, bisa memberikan manfaat kepada anggota, bisa juga memberikan manfaat kepada masyarakat, termasuk mendirikan beberapa usaha-usaha ya. Usaha-usaha dalam koperasi. Jadi koperasi itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir memiliki sisa hasil usaha. Oke, jadi di dalam pembagian hasil usaha itu ada sisanya yang disimpan. Nah, itu kira-kira prosedur pendirian koperasi. Ketika itu disanggupi, saya yakin itu bisa diterima ya permohonan untuk mendirikan koperasi. Nah, setelah setelah pendirian koperasi juga ada pembubaran koperasi. Oke. Pembubaran koperasi bisa dilakukan melalui dengan rapat anggota. Itu biasanya ada rapat tahunan. Di situ dibahas koperasi kira-kira masih sanggup nggak untuk berjalan ataukah memang harus dibubarkan. Gitu. Jadi sama dengan organisasi apapun ada syarat-syarat pembubaran. Gitu. Kalau memenuhi persyaratan itu bisa bubar.
Kalau tidak memenuhi persyaratan itu tidak bisa dibubarkan ya. Terutama dalam pembubaran itu pasti ada rapat anggota. Rapat anggota biasanya rapat yang diadakan khusus ya, rapat khusus yang memang diadakan misalnya 1 kali setahun untuk menentukan anggaran dasar, bisa merubah ya, bisa menambah, bisa mengurangi anggaran dasarnya, bahkan bisa membubarkan. Nah, kemudian bisa juga dibubarkan oleh pemerintah ya, bukan anggotanya membubarkan, tapi pemerintah yang membubarkan ketika misalnya kelangsungan hidup koperasi itu memang sudah tidak memungkinkan atau tidak bisa diharapkan lagi. Itu bisa saja dicabut izinnya oleh pemerintah atau dibubarkan ya. Ataukah terbukti koperasi itu tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, ataukah karena ada kegiatan yang bertentangan ya, dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Nah, itu bisa saja dibubarkan oleh pemerintah. Jadi pembubarannya itu bisa dari dua arah, bisa dari anggota sendiri, bisa dari pemerintah. Oke. Itu yang menjadi tambahan pada kesempatan ini mengenai prinsip-prinsip atau perangkat-perangkat organisasi koperasi.